Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaru. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaru aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak. Tapi yang terbaik hanya Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang itu yang tipenya beda. Yang pertama itu tipenya pembelajar, yang kedua tipenya itu pura-pura belajar. Kalau orang yang pembelajar itu cenderung dia itu belajar tanpa ada yang nyuruh. Bahkan dia punya target sendiri untuk belajarnya itu. Kalau yang pura-pura belajar, disuruh belajar baru mau belajar, atau belajarnya itu tidak sungguh-sungguh, cuma menggugurkan kewajiban. Orang yang memang pembelajar itu adalah orang yang merasa bahwa belajar ini adalah kebutuhan saya. Seperti makan, seperti minum, seperti tidur, dia tahu kebutuhannya gitu loh. Ya. Tapi orang-orang yang pura-pura belajar itu dikira belajar itu dikira sebuah apa ya? Sebuah hal yang tidak penting gitu. Nah, kalau menurut Pak Nur, dari pengamatannya Pak Nur dari dulu sampai sekarang ini kan Pak Nur sudah 20 tahun mengajar ya. Pak Nur perhatikan anak-anak itu. Ada anak-anak itu yang memang di dalam pikirannya itu ada tanda tanyanya terus. Ada pertanyaan di dalam pikirannya itu ada pertanyaan. Ketika di dalam pikiran seseorang itu ada pertanyaan, maka pada saat itulah dia belajar. Tapi kalau di dalam pikirannya itu nggak ada pertanyaan, maka dia walaupun di kelas, walaupun sedang mengerjakan, dia itu sedang pura-pura belajar. Jadi kita ini disebut pembelajar, kita ini disebut belajar. Itu kalau di dalam pikirannya itu ada pertanyaan, itu belajar. Tapi loh Pak, lulus Pak misalnya ya, lulus SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi ijazah Rek, ijazah
Ini hanya tanda bahwa orang itu pernah sekolah, bukan pernah belajar. Ada orang itu yang punya ijazah tapi tidak belajar, lulus juga. Baru nanti di masyarakat itu baru, oh iya ya, dia itu kayaknya nggak pernah belajar, tapi di masyarakat dia itu kok cerdas gitu loh. Ada apa-apa kok pinter gitu loh, pinter mengatasi, pinter memberi solusi dan lain sebagainya. Kenapa? Ini yang membedakan apa namanya itu, sekolah belajar sama sekolah cari ijazah. Nah, makanya kita di Ekskul Presenter ini kita nilai diri kita sendiri-sendiri ya. Apakah sudah hampir 2 bulan ini, apakah sudah ada perubahan pada diri kita? Sudah ada sesuatu yang membuat kalian sudah beda? Jangan membandingkan dengan yang lain. Kalau saya membandingkan ya sama kakak kelas, itu kan wah nggak mungkin kayaknya. Karena apa? Kakak kelas itu bagus-bagus kalau presentasi, kalau ngomong itu kan bagus-bagus gitu kan. Jangan membandingkan diri kalian dengan kakak kelasmu, tapi bandingkan dirimu yang dulu sama dirimu yang sekarang. Kalau sudah ada perbedaan, ya, sudah ada perbedaan, berarti kalian sudah belajar selama ini. Kalau belum ada perbedaan, berarti pura-pura belajar selama ini. Dhisik yo ngono, saiki yo ngono, kan begitu. Kenapa? Karena inti dari belajar adalah perubahan. Siapa yang belajar harus siap berubah. Ya, harus siap berubah. Misalnya belajar tentang sholat tahajud. Tahajud itu dikerjakan sepertiga malam yang terakhir, misalnya gitu ya. Sudah tahu teorinya, cuma berapa orang yang melaksanakan itu. Artinya apa? Dengan belajar ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kalau sudah belajar tapi tidak berubah, ya, itu cuma hasilnya itu cuma capek dok, capek. Nah, kembali lagi seperti yang Pak Nur sampaikan di awal tadi itu, kalau seorang pembelajar itu punya target pribadi. Di dalam rumusnya Pak Nur kan ada ini kan, JTLH, jangan terlalu lama heran. Ketika melihat orang yang hebat, ya kok iso ya? Kak Zahira kok iso ya? Kak Abel kok iso ya? Kak Cafia kok iso ya? Kakak kok iso seperti ini ya? Jangan terlalu lama heran, cepat-cepat belajar. Bahkan orang pembelajar itu memberikan target kepada dirinya sendiri, sebelum 2 bulan ini saya sudah harus bisa seperti dia atau lebih baik daripada dia. Itu seorang pembelajar temenan itu ya. Ketika di rumah baca buku PKN gitu ya, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang sangat penting, misalnya dia membaca buku itu sudah seperti membaca berita. Apapun yang dia baca itu selalu dia baca dengan artikulasi, intonasi yang bagus. Jadi bukan untuk meninggalkan pelajaran yang lain, tetapi dengan belajar yang lain pun kita juga bisa belajar membaca teks berita. Misalnya seperti itu. Halo guys, dirasa namanya. Halo guys, direkam. Iya yo, aku kok suaraku kok halo guys, ini kok tapi kok ekspresiku kok ngong ini ya. Halo guys, kenalin aku Olive, misalnya. Dievaluasi. Seorang pembelajar sejati itu dia tidak akan pernah berhenti sebelum apa yang dia inginkan itu tercapai. Siapa di sini pernah bikin peyek di rumah? Kamu, oke. Kamu suka peyek enggak? Peyek apa? Oke, sama, aku suka peyek udang. Aku tuh nggak suka peyek yang ada kacangnya. Aneh ya Pak ya? Saya tuh cuman suka peyek yang polosan gitu, nggak ada kacangnya. Oh, itu enak banget. Apalagi dimakan pakai pecel gitu kan, kayak enak banget gitu kan. Apalagi ya peyek udang itu juga enak sih daripada yang kacang gitu kalau kataku. Oke, jadi kalau yang aku baca-baca nih ya dari TikTok terus dari Google itu
Cara-caranya itu intinya ada di penggorengannya nih. Jadi kalau kita mau goreng peyek, itu minyaknya harus banyak. Tapi bukan berarti adonan peyeknya tuh kita tuang gitu ke yang namanya minyaknya. Nanti nggak jadi peyek itu namanya. Nanti ketebelan, kurang crunchy, kurang enak gitu rasanya. Jadi tuh minyaknya emang butuh banyak, tapi yang namanya peyek itu tuh dituang di pinggirannya gitu. Jadi biar dia tetap stay tipis, tapi di sisi lain dia juga matang karena minyaknya. Jadi sambil kita siram-siramin minyak gitu. Kalau udah diangkat, dimakan deh, enak gitu. Aduh jadi pengen Oke. Jadi yang pertama kalian harus menyiapkan bumbu halus. Bumbu halus itu diapain Kak? Diulek, di blender, dibejek-bejek terserah kalian. Yang penting halus. Kalau yang aku baca tuh kita harus menyiapkan bawang putih. Bawang putihnya jangan lupa dikupas. Kalau nggak dikupas terserah kalian sih. Opsional ya. Kalian sukanya yang dikupas atau enggak gitu ya. Bawang putih, terus ada kemiri, ada ketumbar, terus ada apa lagi? Oh iya, merica juga bisa, atau mungkin garam atau penyedap gitu, serah kalian sih. Kalau dikasih penyedap tambahin garam lagi nggak apa-apa, tambahin yang lain juga nggak apa, makin asin nggak apa-apa, terserah kalian. Nah kalau udah nih kalian kayak bejek-bejek, kalian ulek-ulek, ih lucu, iya ulek-ulek gitu, bisa kalian blender terserah kalian gitu kan. Nah kalau bumbu halusnya udah siap, kalian siapkan bahan selanjutnya, bahan yang kering gitu. Kalau aku sih biasanya kalau bikin peyek di rumah tuh pakai itu loh, tepung peyek instan itu, daripada kalian harus ngeracik-ngeracik gitu. Kalau mau ngeracik-ngeracik sendiri itu bahannya tuh ada tepung tapioka, terus tepung beras, habis itu ada apa sih namanya daun jeruk gitu, kalian potong kecil-kecil, terus kalian tambahin air, tambahin telur, itu kalau kalian mau ngeracik gitu kan ya. Tapi kalau mau lebih instan, lebih gampang itu kalian tinggal beli aja di pasar, ada lah ukurannya segini gitu. Jadi kalian tinggal tuang, campurin pakai air, kalian gitu sudah. Terus kalian campurkan tadi bumbu halusnya ke dalam, terus kalian nah udah. Pokoknya kalian pastikan itu jangan terlalu kental, karena kalau kental itu bukan jadi peyek, mungkin jadi yang lain. Pokoknya kalian gitu. Kalau misalkan kurang kental tambahin air terus dia gitu, udah kan. Habis itu kalian siapkan namanya centong. Apa sih namanya biasanya kalau ngambil sayur itu? Centong. Ya, centong. Kalau anunya nasi itu apa anunya nasi? Centong lah. Terus apa itu? Centong, ya, centong sayur itu juga bisa. Atau sendok. Nah, setelah itu kalian siapkan wajan. Setelah disiapkan wajannya, dituanglah air gitu kan. Habis itu kalian panasin gitu kan. Nah habis sudah panas itu peyek kalian ambil, kalian tuang di pinggirannya. Oh ya aku lupa, tambahkan juga kacang tanah. Betul, karena tujuannya kita bikin peyek tanah peyek kacang peyek kacang maaf peyek kacang gitu kan ya, karena kita temanya peyek kacang jadi tambahkan kacang di dalamnya. Lalu kalian gitu udah, kalian tuang di pinggirannya, kalian masak, terus nanti yang namanya minyak itu kalian gitu, paham ya? Kalau udah kalian angkat, terus kalian sajikan, kalian boleh makan pakai apa aja, pakai peyek kayak, loh apa sih? Kalian makan pakai pecel, makan pakai peyek, kalian makan pakai pecel, mau kalian makan pakai soto, ada yang makan soto pakai peyek? Nggak ada. Kalian nggak mau makan pakai peyek? Oh itu mau, oke sip. Kalian boleh pakai soto atau cuma nasi, pakai kecap kayak apa? Emang enak pakai kecap? Nggak enak ya? Enggak ya? Oke, nggak enak pakai kecap, nggak usah pakai kecap. Udah deh kalian sajikan, kalian kasih apa gitu biar kayak kelihatan fancy, terus kalian sajikan ke orang tua kalian. Mah, ini aku habis bikin peyek nih, gimana rasanya? Nanti diambil dicoba, nggak enak nak gitu, nggak apa-apa, kalian tetap coba aja terus gitu. Kalau misalkan kata mama nggak enak, kasih ke ayah. Biasanya tuh ayah itu apa aja tuh dimakan ya. Kalau kita masak itu, sementara mama tuh suka bilang ini keasinan, kemanisan, sementara ayah tuh enak banget, pinter banget sih anakku, sayang deh gitu kan pasti. Ayah-ayah ternyata pada gitu semua. Kalau mama tuh kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita lebih dikoreksi gitu guys. Oke, jadi jangan lupa kalian mencoba membuat peyek sendiri di rumah, dan aku juga akan mencoba membuat peyek sendiri di rumah dengan diri sendiri tanpa mama kalau bisa. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tutorial memasak peyek, terus habis itu resepnya apa aja, caranya gimana, tutorial gorengnya tuh gimana gitu kan. Oke, jadi kayaknya sekian deh tutorial dari aku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaira. Pakai kecap. Ini langsung nih, Pak. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini aku tuh ingin memberikan tutorial memasak peyek yang sangat-sangat jos gandos, yang sangat amat enak banget. Dan ini adalah rempeyek kacang ya, kacang tanah. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, aku di sini tuh pengen nanya dulu. Di sini ada yang suka makan pecel nggak? Oke, ada 1, 2, 3. Oke, banyak ya saya, banyak. Oke, biasanya kan kalau pecel itu mesti ada peyeknya. Nah, peyek itu kan ada berbagai macam kan, teman-teman. Ada apa aja peyek itu? Ada peyek kacang tanah, terus ada peyek udang, terus ada apa lagi? Peyek tanah, ya mungkin itu ada versi barunya Kak Namira ya mungkin ya. Oke, jadi teman-teman aku akan langsung ke tutorial membuat rempeyeknya. Dan agar teman-teman tahu semuanya ya. Jadi teman-teman, nenekku itu jualan pecel di warung. Dan aku tuh biasanya ya setiap hari Minggu atau Sabtu itu tuh mesti masak peyek. Jadi aku tuh ya kurang lebih tahu lah ya apa bahan-bahannya dan caranya kayak gimana. Yang pertama teman-teman, bahannya yang dibutuhkan itu adalah 1/2 kilogram tepung beras, terus 1/4 tepung tapioka, terus 1/4 kacang tanah yang udah dipotong-potong. Jadi kacang tanahnya tuh kayak dibelah jadi 2 gitu, digunting gitu biar jadi kecil-kecil. Terus ada 5 lembar daun jeruk. Dan daun jeruknya ini tuh harus daun jeruk yang basah ya, jangan yang kering. Karena kan kalau daun jeruk yang kering nanti itu kayak rasanya tuh beda, aromanya tuh beda, nanti nggak seger gitu. Habis gitu bumbu-bumbunya itu ada kemiri, ada kencur, terus ada garam, ya kan? Dan itu tuh apa namanya? Dan itu yang kemirinya itu ada 2 ya, 2 butir kemiri. Kita langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama, kalian itu harus menghaluskan semua bumbu-bumbu. Oh, sama bawang putih guys, maaf lupa. Bawang putih, terus ada kencur, kemiri, itu dihaluskan semuanya. Pakai blender atau mau kalian ulek itu terserah, pokoknya sampai halus ya teman-teman. Nah, setelah halus itu dipindahkan ke dalam wadah, lalu campurkan semua bahan yang tadi ya, yaitu ada daun jeruk, kacang, terus tepung tapioka, tepung beras, terus sama tepung apa tadi? Iya, ada tepung tapioka tak? Oh ada, ya tepung tapioka terus tepung beras gitu. Terus dicampur, terus diaduk sampai merata dan terus ditambahin air sampai pokoknya kalian kira-kira aja. Pokoknya tuh teksturnya kan. Pokoknya teksturnya tuh nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental ya. Pokoknya diaduk terus sampai merata. Nah setelah itu teman-teman kita masuk ke dalam cara penggorengan ya. Jadi untuk menggoreng peyek ini agak berbeda dengan menggoreng makanan atau kerupuk yang lainnya. Kalau kerupuk yang lainnya itu kan minyaknya sama, memang minyaknya harus banyak. Terus kerupuknya tuh langsung dicelupin gitu, langsung diteken gitu kan nanti dia ngembang gitu. Nah kalau peyek nggak gini teman-teman. Kalau peyek itu tuh kita gorengnya tuh di pinggir-pinggirannya gitu. Jadi berbeda. Kenapa sih kok goreng peyek itu harus di pinggir? Karena kalau misalkan goreng peyek nggak di pinggir, itu nanti dia tuh jadinya tuh nggak tipis dan nggak crispy. Nanti jadinya nggak peyek ya kan. Oke, jadi pertama-tama kan wajan kan kayak gini kan teman-teman. Ya kayak gini kan wajan itu. Nah habis itu peyeknya tuh dituang pas minyaknya udah panas. Itu tuh peyeknya tuh dituang di pinggir-pinggiran wajan gitu, kayak dibeber-beberin gitu. Nah habis itu disiram-siram. Nah terus digoreng sampai dia kecoklatan, sampai dia matang kuning seperti peyek-peyek yang di pasar-pasar pecel-pecel lainnya. Nah setelah matang tuh langsung ditiriskan dan siap untuk disajikan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tutorial dari aku memasak rempeyek kacang yang sangat amat enak, jos gandos dan enak banget. Bisa kalian coba di rumah ya kan, dijamin pasti hasil tuh bakal enak banget. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini tipe duduknya nih. Langsung, Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita tuh udah ada di sekolah buat melakukan ekstrakurikuler. Nah, kira-kira tuh kalian datang sepagi ini tuh udah pada makan belum sih? Wah, kamu makan peyek malahan. Wah, enak banget sih. Nah, habis itu kalau pagi-pagi gini tuh paling enak makan pecel. Nah, pecel ini punya pasangan serasi, namanya tuh peyek. Nah, kalau pecel tanpa peyek ini nggak enak. Bagaikan apa ya? Bagaikan pokoknya nggak enak gitu loh peyek. Pecel kalau nggak pakai peyek. Nah, habis itu nih. Wah, ini bahaya nih Pak ya kalau kayak gitu ya. Pokoknya kalau pecel nggak ada peyeknya tuh nggak enak. Nah, di sini aku akan membagikan tutorial untuk membuat peyek. Nah, pertama kita tentunya harus menyiapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya tuh ada 250 gram tepung beras, terus habis itu ada 1 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 1 genggam kacang. Nah, kacangnya ini jangan lupa dicuci, habis itu dipotong kecil-kecil. Nah, dipotong kecil-kecilnya ini terserah atau opsional. Habis itu ada 500 ml air dan 5 lembar daun jeruk. Ada pula bahan yang harus dihaluskan, yaitu 4 siung bawang putih. 4 siung bawang putih, habis itu ada 1 sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, sama ada 2 lembar daun jeruk. Habis itu ada 1/2 kencur, 3/4 garam, dan 1/2 penyedap rasa. Nah, setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, kita lanjut ke step pembuatannya. Yang pertama tentunya haluskan bumbu. Yang kedua, setelah bumbu dihaluskan, jangan lupa siapkan wadah. Di wadah itu kita taruh bumbu yang sudah dihaluskan, terus masukkan tepung beras, tepung tapioka, sama 1 butir telur. Nah, langkah ketiga, kalian masukkan airnya sedikit-sedikit sambil diaduk. Kalau misalkan tingkat keencerannya udah pas, habis itu kalian masukkan kacang tanahnya sama daun jeruk. Nah, langkah keempat, jangan lupa coba adonan peyeknya, karena nanti takutnya ada rasa yang kurang. Kayak rasa asinnya, rasa micinnya, nanti jangan lupa ditambahin kalau kurang gitu. Terus langkah kelima adalah penggorengan. Nah, penggorengannya peyek ini cukup unik ya, soalnya agak susah gitu. Yang pertama, kalian tentunya masukkan minyak ke dalam wajan. Nah, minyaknya tuh jangan lupa agak banyak ya. Terus habis itu kalian panasin dulu minyaknya. Nah, minyaknya ini dipanasin dengan api yang kecil. Jadi jangan dengan api yang besar, nanti takutnya nanti takutnya gosong gitu minyaknya. Terus habis itu setelah minyaknya panas, bisa kalian masukkan adonan peyeknya. Tapi jangan di bagian tengah bagian wajan, tapi di bagian pinggir bagian wajan. Nah, untuk melepaskan adonan peyeknya dari pinggiran wajannya, bisa kalian sambil siram-siram dengan minyak panas. Nah, habis itu setelah adonan peyeknya lepas, kalian bisa menggorengnya dengan hati-hati supaya tidak gosong gitu. Takutnya kalian lama-lama menggorengnya nanti gosong. Jadi sampai tingkat kematangannya itu pas. Nah, aku udah bagiin tutorial membuat peyek nih ke kalian. Jadi jangan lupa dicoba tutorialnya, soalnya udah pasti enak banget gitu kan. Apalagi cocok banget buat dijual, soalnya ini tutorialnya dari aku gitu, udah pasti enak banget. Nah, segitu dulu tutorial dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes gitu sih, Re? Ayo Talare, ini masih pagi. Aku itu membuang waktuku di rumah untuk tidur, untuk membaca novel, untuk mengerjakan soal latihan begitu. Untuk masuk ke sini ini tuh membutuhkan niat yang banyak. Masa kalian harus menjawab seperti itu? Jadi aku ulang ya. Jawabnya harus kencang, harus bersemangat, pokoknya harus ada powerful energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke lah, gak apa-apa lah ya, karena mungkin masih ada yang sakit atau apa, jadi ya udah gak apa-apa. Oke, jadi hari ini seperti yang lainnya aku akan memberikan tutorial cara membuat rempeyek atau peyek kacang. Jadi di sini pasti semuanya udah pernah makan peyek kacang kan? Ada yang belum pernah makan peyek kacang? Makan semua kan? Udah pernah kan? Kalau belum pernah keterlaluan sih, karena gak mungkin kalian gak pernah kan ikut ibu kalian atau mama kalian, bunda kalian ke pasar terus beli kerupuk terus di situ ada peyeknya. Pasti kalian tuh udah pernah semua. Jadi hari ini aku bakal ngasih tutorial cara membuat peyek yang kalau kata Zaira itu jos gendos. Ya kan Zai? Oh gandos ya, mohon maaf. Jadi hari ini aku akan memberikan tutorial cara membuat peyek yang crispy. Crispy-nya kayak nasi yang udah kering, yang keras banget tapi crispy masih bisa dimakan. Dan pokoknya aku bakal memberikan tutorial cara membuat peyek yang mantap top markotop. Oke, jadi pertama aku bakal ngejelasin bahannya ini waktu di step by stepnya biar cepat. Pertama kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya apa aja kak? Nah bumbu halusnya ini ada 8 bumbu. Ini lumayan ya sebenarnya. Pertama itu ada 4 siung bawang putih. Habis itu ada 1 sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri. Habis itu ada daun jeruk, ada kunyit kencur. Kunyit kencur ini kayak 2 sahabat yang tidak terpisahkan. Jadi kayak kalau ada resep mereka tuh selalu ada. Nah habis itu ada daun jeruk udah ya. Kalau gitu ada garam dan penyedap rasa. Nah garam penyedap rasanya ini jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti jadi apa? Keasinan, bener keasinan. Tapi lainnya nanti bisa darah tinggi. Nah darah tinggi itu nggak bagus guys, karena ya nggak bagus aja gitu ya. Kalau misalnya tekanannya darahnya tinggi terus meledak gitu kan nggak lucu. Oke langsung aja lanjut ya. Nah ini nanti dihaluskannya pakai cara apa kak? Nah ini bisa pakai diulek cara tradisional atau pakai chopper. Setelah dihaluskan kita bisa pindah ke cara membuat adonan utamanya. Adonan utamanya itu nanti ada tepung beras, tepung maizena atau tepung tapioka, habis itu ada telur. Nah setelah 3 bahan ini dan bumbu-bumbunya dicampurkan, kita boleh aduk dengan air sedikit-sedikit. Nanti pokoknya adonan teksturnya itu dia nggak kental tapi nggak cair banget, jadi pokoknya 50-50. Habis itu setelah ini baru kita tambahkan potongan daun jeruk yang tipis-tipis yang basah ya, sama kacang tanah. Kacang tanahnya ini bisa kalian remuk atau bisa jadi dibagi jadi 2 gitu loh. Jadi kayak peyek-peyek yang dijual di pasar. Oke, habis itu kita boleh cicipi dulu rasanya gimana, karena biasanya kan ada nih orang yang dia tuh pengen dia makanannya itu yang apa ya namanya, yang asin banget, tapi ada juga yang pengen yang biasa. Nah kita boleh cicipi dulu. Kalau udah pas gitu rasa adonannya, baru kita masuk ke step penggorengan. Nah step penggorengan ini lumayan unik karena dia itu tidak digoreng di bagian minyaknya, tapi dia digoreng di bagian pinggir wajannya. Jadi wajannya ini dia itu mirip sama wajan yang biasanya digunakan oleh abang-abang nasi goreng buat menggoreng nasi. Jadi dia tuh gede dan bentuknya seperti mangkok. Jadi nanti minyaknya di bawah, terus adonannya itu kita tumpahkan di sekitar wajannya yang gak ada minyaknya. Habis itu kita siram nih pakai minyaknya sampai dia itu udah turun ke bagian minyaknya. Habis itu kita baru goreng sampai golden brown atau pokoknya sampai mateng, sampai kuning. Nah jadi deh rempeyek atau peyek kesukaan kalian. Jadi pokoknya ini harus dicoba karena itu gampang banget, bahan-bahannya juga biasanya ada di rumah. Jadi pokoknya kalian harus coba karena ini sangatlah resep yang cepat, mudah, enak, jos gendos. Oke, kalau gitu mungkin itu aja ya, karena kan ini gampang banget, jadi pasti kalian harus nyoba. Kalau gitu ya udah, kalau gitu mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sih rek. Ulangi
ya, ini harus jawabnya harus lebih bersemangat ya, karena ini masih pagi. Aduh, ini kucingnya ikut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai semuanya. Jadi hari ini aku berdiri di sini, aku mau ngasih tahu kalian nih resep peyek kacang. Nah, aku yakin ini ada beberapa dari kalian ya yang suka banget makan pecel pagi-pagi buat sarapan. Itu juga mama papaku suka banget pecel. Dan kurang banget kalau misal nggak ada peyeknya. Sebenarnya aku tuh nggak seberapa suka sih peyek kacang ya, karena aku lebih suka peyek teri ya, peyek teri. Nah, jadi ini kita mulai dari bahan-bahannya dulu ya. Aku sama kucingnya ini. Kok dia nangkring di sini sih? Oke, kita bahan-bahannya ya. Yang pertama ada setengah kilogram tepung beras. Yang kedua ada 1/4 kilogram tepung tapioka. Yang ketiga ada 1/4 kilogram kacang tanah. Yang keempat ada 5 lembar daun jeruk. Yang kelima ada kaldu ayam. Yang keenam ada garam. Yang ketujuh ada 2 butir kemiri. Dan yang terakhir ada 1/4 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, ini tuh tadi tuh kayaknya aku dengar dari temen-temen tuh ada yang pakai kencur, ada yang pakai bawang putih ya. Nah, cuman aku lihat resep di Google itu nggak ada, Rek. Jadi ya udah, ini mungkin ini versi simpelnya ya. Nah, langsung kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, belah kacang jadi 2 bagian. Habis itu yang kedua, iris tipis daun jeruk. Jadi daun jeruknya jangan langsung dimasukin semua ya. Jadi diiris tipis atau diiris panjang-panjang. Habis itu yang ketiga, hancurkan kemiri dengan cara ditumbuk atau diparut. Iya, ditumbuk gitu. Kalau diparut itu gimana ya? Kayak nggak bisa nggak sih? Harusnya ditumbuk atau diulek ya, diulek daun kemirinya diulek. Habis itu campurkan semua bahan dan tuangkan air secukupnya. Jadi airnya tuh jangan terlalu banyak atau terlalu dikit. Jadi jangan terlalu encer ataupun terlalu kental. Habis itu setelah semuanya tercampur, panaskan minyak dengan api sedang. Nah, minyak itu harus banyak ya teman-teman ya. Habis itu ambil adonan setakar 1 centong sayur. Habis itu dituangin di pinggir-pinggir wajan. Nah, itu jadi jangan dituangin pas di minyaknya ya, karena jadinya bukan peyek, jadinya ote-ote ya, Rek ya. Jangan. Nah, habis itu dituangin di pinggir-pinggir wajan. Habis itu disiram-siram pakai minyak yang panas tadi sampai peyeknya tuh jatuh ke minyaknya. Setelah itu digoreng sampai warnanya kuning ataupun golden brown. Setelah selesai semua, masukkan ke dalam toples dan peyek siap disajikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Amoy, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu resep dan cara membuat peyek kacang. Walaupun aku nggak suka peyek kacang ya. Dan aku tuh di rumah tuh juga sering lihat nenek aku tuh sering masak peyek kacang. Jadi aku mungkin tahu-tahu sedikit lah ya, walaupun aku nggak pernah makan. Oke, dari bahannya nih ya, aku tuh taunya tuh ya setengah kilogram tepung beras, lalu 1/4 kilogram tepung tapioka dan kacang tanah, lalu 2 butir kemiri, terus lupa nih aku nih, dan 3 buah bawang putih, lalu 2 ruas lupa aku ya. Dan 2 ruas kencur, lalu apa?
bawang putih sudah. Nah, seperti itu yang aku tahu ya. Terus cara membuatnya nih aku kasih tahu. Oke. Jadi yang pertama, haluskan kacang tanah dibagi jadi 2. Lalu juga haluskan kemiri dengan cara ditumbuk atau diparut lah ya gitu. Terus tuangkan air, jangan sampai adonan tuh terlalu kental atau encer. Nah, habis itu panaskan minyak dengan api sedang. Lalu ambil adonan dengan centong sayur, lalu terus tuangkan di pinggiran wajan supaya biar kayak kalau dicemburkan ke langsung ke wajannya itu kayaknya nggak bakal bisa deh. Jadi harus kasih ke pinggiran wajan dulu. Habis itu disiram-siram dengan minyak panas biar bisa jadi peyek gitu. Terus kalau udah nggak lengket langsung nyemplung gitu ke minyak gorengnya. Nah, habis itu dibolak-balik supaya cepat matang. Kalau gorengnya udah kuning kecoklatan, nah itu baru sudah matang. Kalau udah matang, kalian bisa sajikan dengan pecel atau apa gitu pokoknya lauk yang enak gitu peyeknya itu. Walaupun aku nggak suka ya, aku tuh sukanya tuh biasanya peyek yang nggak pakai kacang, kayak nggak ada pakai apa gitu. Nah, oke, sekian gitu aja yang aku tahu tentang resep dan cara membuat peyek kacang. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, jadi kali ini aku bakal tutorial ya cara bikin peyek dan aku bakal nyebutin bahan-bahannya. Nah, sebelum aku masuk ke bahan-bahan dan tutorialnya, ada yang suka sama peyek nggak sih? Ada yang suka makan peyek nggak? Banyak ya, lumayan banyak ya. Oke, jadi pertama kita tuh siapin bahan-bahannya ya. Bahan-bahan bikin peyek tuh sebenarnya nggak terlalu susah dan gampang dicari ya. Tapi rodok ribet. Itu pertama kita siapin tepung beras, tepung kanji, 1 butir telur, santan atau air boleh, bumbu halus kayak contoh bumbu halus tuh ada bawang merah, bawang putih, kencur, merica atau penyedap rasa lainnya. Habis itu kita campurin semua adonan sampai jangan terlalu kental sih, sampai sedang-sedang aja. Habis itu kita aduk sampai benar-benar merata. Habis itu kita panasin wajan ya. Wajannya tuh harus wajan yang gede, banyak minyaknya. Jadi kalian harus nyiapin wajan yang sangat-sangat besar ya. Soalnya kalau misalkan kecil nanti nggak jadi peyek. Habis itu kita panasin minyaknya sampai benar panas. Setelah itu kalian masukin adonan peyeknya di pinggir-pinggirnya, jangan di tengahnya, nanti remuk ya. Oke. Setelah udah mateng, udah digoreng, nah kalian tuh tunggu sampai mateng, sampai kriuk. Setelah kalau udah kriuk tuh kalian ambil keruk dikit-dikit gitu ya, biar nggak hancur. Setelah diambil dari penggorengannya, kalian tuh platingnya tuh yang bagus gitu ya, biar enak dilihat meskipun rasanya nggak enak, tapi kalau misalkan platingnya tuh bagus, jadinya enak dilihat, jadinya orang tuh suka gitu. Mungkin segitu aja ya resep dan bahan-bahan bikin peyek dari aku. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Akhirnya kita bertemu lagi ya hari ini.
Oke, jadi tujuan aku berdiri di sini tuh ingin berbagi resep nih. Wow, resep apa ya? Baik, teman-teman, hari ini aku ingin berbagi resep dari makanan peyek. Tahu kan peyek? Siapa sih yang nggak tahu peyek di sini? Iya, biasanya kalau kita makan pecel, makan gudeg, makan nasi kotak itu pasti ada peyeknya, iya enggak? Nah, sebelum itu aku juga pengen jelasin ke kalian semua, sebenarnya peyek itu apa ya? Jadi teman-teman, peyek itu merupakan makanan ringan yang terbuat dari bahan tepung dan bahan pengisi lainnya seperti kacang-kacang gitu. Jadi sebenarnya cukup simple, tapi yang udah pasti peyek ini makanan khas dari Indonesia. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang peyek. Sekarang kita pindah ke cara pembuatannya. Untuk membuat peyek ini bahan-bahannya itu cukup mudah kok. Jadi gampang buat cari di sekitar rumah atau beli di pasar. Bahan yang pertama udah pasti kacang secukupnya. Sebenarnya bisa diganti udang, cuma resep kali ini saya menggunakan kacang. Kemudian 120 gram tepung beras, kemudian ada 120 gram lagi tepung ketan. Terus saya juga menggunakan 1 sendok saja tepung tapioka, 350 ml air putih biasa atau setara dengan 2 gelas sedang. Kemudian 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 sendok ketumbar, dan penyedap terserah mau pakai merek apa, mau pakai Masako, mau pakai Royco, terserah. Yang penting cukup 1 bungkus aja. Terus garam halus 1 sendok teh. Kemudian jangan lupa telur dan daun jeruk yang sudah dipotong-potong. Nah, untuk cara pembuatannya atau langkah-langkahnya, dalam pembuatan peyek itu kita harus membuat bumbu dasarnya terlebih dahulu atau bumbu halusnya. Untuk membuat bumbu dasarnya ini, kita perlu mengumpulkan bawang putih, ketumbar, kemiri, dan 1 butir telur. Semua bahan-bahan itu perlu kita haluskan terlebih dahulu. Menghaluskannya bisa secara manual atau menggunakan alat seperti chopper atau blender. Tapi ya teman-teman, aku lebih merekomendasikan untuk menggunakan alat. Karena selain prosesnya lebih cepat, menghaluskannya itu lebih merata. Setelah selesai dihaluskan, kemudian lanjut tuh tambahkan semua bahan tepung-tepungnya. Jadi tambahkan semua tepung tapioka, tepung beras, tepung ketan. Kemudian jangan lupa beri bumbu-bumbu yang lainnya seperti penyedap dan garam. Kemudian yang terakhir, tambahkan juga 2 gelas air putih biasa. Kemudian jangan lupa dicampurkan lagi supaya adonannya merata. Nah, adonannya sudah jadi, lalu step selanjutnya yang terakhir, dipindahkan ke sebuah wadah atau mangkok dan tambahkan lagi tuh dengan potongan-potongan daun jeruk. Tujuannya apa ya kok dikasih daun jeruk? Supaya daun jeruk ini memberi aroma pada peyeknya. Jadi ketika digoreng, peyeknya ini akan mengeluarkan aroma yang enak dan lezat. Begitu juga ketika kita makan, rasanya lebih enak dan lebih gurih. Nah, adonannya kan sudah jadi. Sekarang kita ke part penggorengannya. Untuk menggorengnya, saya usahakan untuk menggunakan panci yang anti lengket ya, supaya nggak lengket peyeknya. Terus minyaknya juga harus agak banyakan. Terus menggunakan api yang sedang aja, karena kalau api yang kecil nanti gak mateng-mateng. Tapi kalau kebesaran, gosong. Nah, yang bikin unik dari makanan peyek ini cara penggorengannya. Karena cara gorengnya itu, adonannya itu kita alirkan ke pinggir-pinggir pancinya. Terus jangan lupa ketika udah dialirkan, nah peyek-peyek itu kita siram juga dengan minyak yang panas supaya peyeknya tuh bisa jatuh ke dalam minyaknya.
Terus sudah deh tunggu sampai mengeras, terus jangan lupa untuk dibalik. Dibaliknya cukup sekali aja ya. Terus tunggu sampai warnanya kuning-kuning keemasan, dan itu artinya udah matang, ditiriskan dan jadi deh peyeknya. Terus jika ingin dimakan pakai gudeg atau pakai pecel itu boleh banget. Dan yang pasti peyek dari resep aku ini rasanya enak dan lezat banget. Terus pas dimakan itu krenyes banget. Terus itu dah resep dari aku teman-teman. Terima kasih atas semua perhatiannya dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menjelaskan tutorial membuat peyek kacang. Yang bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, 300 ml air dan minyak goreng secukupnya. Setelah dibeli semua bahan-bahan itu, kita membuatnya dengan cara dibersihkan dulu kacangnya, lalu ditiriskan, terus membuat adonannya. Kacangnya dimasukkan ke dalam adonan, dicampur, digoreng hingga kecoklatan dan renyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu kalian gimana cara membuat peyek kacang. Yang pertama-tama itu siapkan bahan-bahan dulu. Bahannya itu ada 250 ml tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, segenggam kacang tanah, 300 ml air dan 5 lembar daun jeruk. Haluskan 4 siung bawang putih, terus 2 butir ketumbar, 2 lembar daun jeruk. Nah, satu setengah sentimeter kencur, 3/4 sendok makan garam, dan 1,5 sendok makan penyedap rasa. Cara membuatnya itu pertama-tama siapkan wadah, campurkan bahan-bahan, lalu masukkan minyak ke panci dan apinya dinyalain, jangan terlalu besar biar gak gosong. Lalu masukkan bahan-bahan ke pinggiran panci, tunggu sampai golden brown dan jadi matang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini aku bakalan ngasih resep membuat peyek kacang ke kalian semua ya. Jadi
Di sini itu kan pasti kebanyakan orang itu makan kacang itu pakai pecel ya. Aku tuh jujur sebenarnya nggak begitu suka pecel, tapi aku itu suka peyeknya. Tapi peyek udang ya, bukan peyek kacang. Kalau peyek kacang aku nggak doyan. Oke, jadi cara membuat peyek itu yang apa ini pertama-tama itu dari bumbu-bumbunya dulu ya, bahan-bahannya. Jadi bahan yang pertama itu ada 250 gram tepung beras. Lalu ada 1 butir telur. Dan juga jangan lupa 1 bungkus santan 65 ml ya. Terus habis gitu tuh ada ini. Apa sih namanya? Daun jeruk yang sudah dipotong tipis-tipis. Terus juga kacang tanah, ini resep apa ya? Bahan utama itu jelas kacang ya. Soalnya kan di sini temanya itu peyek kacang. Nah, terus habis itu sekarang beralih ke cara pembuatannya. Oke, yang pertama itu tepung, terus bumbu-bumbuan sama apa sih namanya, telur itu dicampur dalam satu wadah. Nah, buat bumbu-bumbuan ini tuh aku saranin pakai bumbu instan aja ya, biar nggak ribet gitu. Nah, terus habis gitu dimasukkan santan sama air sedikit demi sedikit sampai teksturnya itu nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair ya. Nah, habis gitu ditambahin garam sedikit aja, 1 sendok teh garam, terus diaduk sampai merata. Habis gitu tambahin daun jeruk yang udah dipotong tipis-tipis sama masukin kacang yang udah dibelah 2 ya. Nah, terus cara penggorengan peyek ini agak unik ya. Soalnya gorengnya itu bukan di dalam minyaknya, tapi di pinggiran wajannya. Jadi yang pertama itu minyaknya harus banyak di dalam wajan. Terus peyeknya itu dituangin di pinggir-pinggirannya, terus disiram-siram pakai minyak sampai warnanya itu kayak agak kuning-kuning kecoklatan gitu ya. Nah, terus kalau udah ya tinggal diangkat terus disajikan bareng pecel dan lain-lainnya ya. Oke, jadi itulah resep peyek yang sangat enak dari aku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal jelasin tentang tutorial gimana caranya buat peyek kacang. Nah, bahannya itu sudah pasti kacang, terus tepung tapioka 1 sendok, 250 gram tepung beras, terus sama daun jeruk dipotong tipis-tipis. Nah, step pertama kita harus halusin bumbu-bumbunya, ketumbar sama bumbu penyedap yang lain. Terus kita campurin tepung sama santan. Habis itu kita goreng di pinggiran wajan. Nah, minyaknya ini tuh harus full ya. Terus habis itu pas goreng itu harus disiram-siram. Ya udah gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini aku di sini akan membagikan resep peyek kacang yang nggak tahu simple atau apa, pokoknya resep dah. Tapi sebelumnya aku tuh kalau makan peyek kacang itu tuh kacangnya tuh aku pisahin kasih ke papa aku karena nggak doyan kacang. Nah, jadi tutorialnya itu pertama kalian siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ada tepung beras 250 gram, terus 1 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, dan 1 genggam kacang. Habis itu 300 ml air dan daun jeruk 5 lembar dipotong tipis-tipis. Habis itu ada bahan-bahan halusnya juga. Nah, itu setahu aku sih ada bawang putih,
ketumbar, kemiri, daun jeruk lagi, kencur, kunyit, sama garam, sama penyedap rasa. Nah, cara membuatnya itu bahan-bahan yang dihalusin tadi itu di chopper atau di blender atau ditumbuk juga boleh, pakai apa aja, penting halus. Habis itu bahan-bahan yang pertama tadi kayak tepung itu, tepung tapioka sama tepung berasnya dicampur jadi satu, sama satu butir telurnya dipecahin, dimasukin ke situnya. Habis itu kasih air dikit-dikit, dimasukin sama diaduk. Habis itu bumbu halusnya tadi itu dimasukin, diaduk-aduk lagi sama tambahin air dikit-dikit sampai teksturnya itu gak terlalu kental tapi gak terlalu cair, jadi kayak pas. Habis itu cara penggorengannya itu tuh panasin minyak. Nah, adonannya itu diambil pakai centong sayur diambil. Habis itu masukin adonannya itu nggak di tengah wajannya tapi di samping-sampingnya. Nah, habis itu kalau misalnya udah ditaruh, tunggu sampai warna peyeknya itu seperti peyek pada umumnya. Nah, kalau sudah itu kan cara penggorengannya itu peyeknya kan taruh di samping. Habis itu minyaknya itu disiram ke samping-sampingnya. Nah, kalau warnanya udah seperti peyek pada umumnya, baru deh disajikan. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau ngasihin tutorial cara bikin peyek kacang yang lezat dan anti gagak. Yang pertama, kalian siapin bahannya dulu. 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur ayam, 50 ml santan, 300 ml air, 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis, dan 150 gram kacang tanah. Lanjut, bumbu yang dihaluskan agar 3 siung bawang putih, 3 butir ketumbar, dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, dan kencur. Yang pertama, haluskan semua tadi bumbu halusnya. Setelah itu siapkan wadah, cemplungin tepung beras, tepung tapioka, telurnya, daun jeruknya, sama santan dan airnya. Jika sudah, cemplungin kacangnya. Dan cara menggorengnya itu pakai api sedang aja, karena kalau pakai api yang besar itu cepat gosong, dan kalau pakai api yang kecil tuh nggak matang-matang. Setelah itu kasih minyaknya tuh agak banyak ya. Terus adonan peyeknya itu kayak dijembarin di pinggiran wajan, disiram-siram sama minyak biar tuh lepas dari pinggiran wajannya. Terus dibolak-balik. Kalau udah warnanya tuh kekuningan atau golden brown, kalian bisa tiriskan, taruh ke toples, dan siap disajikan. Udah itu aja, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, jadi hari ini tuh aku mau bagi resep tentang cara membuat peyek kacang yang enak, renyah, gurih, dan lezat pastinya. Oke, sebelum masak kan pasti siapin bahan-bahannya dulu. Nah, bahan-bahannya itu ada 150 gram kacang tanah yang dipotong jadi 2. Lalu ada 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, 50 ml santan cair, 300 ml air, dan 1 butir telur. Dan adapun buat bumbu-bumbu halusnya itu ada 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 ruas kencur,
1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Oke, langsung ke cara pembuatannya. Itu kita halusin dulu semua bumbu-bumbu halus sampai bener-bener halus dan rata. Terus abis gitu campurkan dengan semua pertepungan, telur, air, santan, dan telur. Pokoknya diaduk sampai rata dan sampai nggak ada yang bergelindir. Terus cara memasaknya tuh unik banget. Pokoknya pertama itu siapin wajan yang minyaknya itu banyak. Terus habis gitu tuh wajannya bentuknya cekung, besar. Panasin dulu minyaknya sampai panas. Pakai apinya tuh api yang kecil. Lalu habis gitu cara gorengnya itu pakai centong sayur. Jadi ambil adonan pakai centong sayur, terus ditaruh di pinggir-pinggirnya wajan. Habis itu disiram deh itu pakai minyak. Pokoknya digoreng sampai warna itu kuning kecoklatan, sampai renyah, sampai crispy. Gitu aja sih. Semoga kalian bisa deh coba di rumah. Soalnya ini gampang, simple, dan pastinya enak. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ngono sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau ngasih tahu resep cara bikin peyek kacang dari bude aku. Gak sih, dari Google lah. Jadinya yang pertama itu bahan-bahannya ada 250 gram tepung beras, terus ada 5 gram tepung tapioka, terus ada 1 butir telur, terus juga ada 1 sendok makan tepung maizena, terus juga ada 1 sendok makan bubuk apa sih? Pokoknya penyedap rasa. Terus bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih, kemiri, terus ada ada garam, terus ada ketumbar, kencur, kunyit, dah itu doang. Terus cara pengolahannya itu campur tepung-tepung itu tadi ke dalam wadah, terus diaduk hingga merata. Terus kalau udah tercampur merata, masukkan bumbu-bumbu halus tadi sama penyedapnya tadi dan diaduk-aduk sampai licin. Setelah itu tuang minyak ke dalam wajan sekitar nggak tahu berapa, pokoknya yang banyak. Terus nyalakan api sedang yang cuma segini, kan itu kan bundar, cuma segini lah pokoknya. Terus masukkan adonannya tadi itu ke dalam wajan, tapi di pinggirannya, jangan langsung cepiur kayak gitu. Setelah itu tunggu aja sampai matang, sampai nyemplung gitu, wih gitu. Ya udah, habis itu diangkat, disaring, ya, ditiriskan. Udah, mungkin sekian resep dari aku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan memberitahu cara membuat peyek kacang tanah. Nah, bahan-bahannya itu yang pertama ada kacang pasti, tepung beras, tepung tapioka, telur, kacang tanah. Udah ya? Dan daun jeruk iris tipis. Nah, bahan yang perlu dihaluskan itu ada bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, kencur, dan penyedap rasa. Nah, cara membuatnya itu yang pertama haluskan bumbunya. Yang perlu dihaluskan itu ada lumayan banyak ya. Yang pertama bawang putih, yang kedua ada kenyit, kencur, kemiri, ketumbar. Nah, sekarang itu cara penggorengannya. Penggorengannya itu perlu minyak panas, panci yang besar, bentukannya yang bulat di abang-abangan nasi goreng. Ya saya. Nah, cara memasaknya itu bahan yang sudah dihaluskan tadi dibuat ke adonan, dan adonan itu diincip dulu apa rasanya keasinan atau enggak, terserah. Lalu dituangkan ke pinggirannya. Dan juga disiram dengan minyak panas hingga warnanya kuning atau matang kayak biasa. Nah, sekian hingga disajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini aku pengen ngasih tahu kalian cara bikin peyek kacang. Oke, jadi dari bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya itu yang pasti kacang ya. Terus habis gitu ada tepung beras, tepung tapioka, telur, terus juga daun jeruk yang diiris tipis-tipis. Terus habis itu tuh ada bumbu halus. Bumbu halus itu isinya ada bawang putih, kencur, kemiri, ketumbar, kunyit, terus habis gitu penyedap sama garam. Nah, terus caranya ya,
Caranya itu pertama itu yang pasti ngehalusin bumbunya dulu. Terus habis gitu itu kita siapin wadah, kita masukin tepung, telur sama bumbu halusnya itu. Habis gitu kita tuh kasih air dikit-dikit sampai pokoknya tuh teksturnya tuh nggak cair sama nggak kental, pokoknya pas teksturnya. Terus kita tuh tes rasa ya, jadi jangan sampai hambar, jangan sampai uasin banget, pokoknya sampai pas rasanya. Nah terus habis gitu kita siapin wajan yang isinya itu minyak panas. Terus tapi apinya tuh pakai api sedang ya, biar dia tuh nggak cepet gosong. Terus habis itu kita tuangin adonannya ke pinggir-pinggir wajannya. Terus kita siramin minyaknya tuh sampai dia tuh mateng adonannya tadi itu, sampai dia kering. Terus habis itu kita angkat, kita tiriskan. Terus kalian bisa makan langsung atau kalian bisa makan pakai pecel, pakai apa. Ya gitu lah pokoknya ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita bakalan mempelajari resep dan cara memasak peyek kacang. Jadi bahan-bahan buat bikin peyek kacang itu ada 1 kg tepung beras, kacang tanah, tepung kanji, 1 butir telur, air, santan, garam, dan penyedap. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan untuk membuat peyek kacang. Sekarang aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara bikin peyek kacang. Jadi, pertama-tama haluskan bumbu halus, bawang putih, kemiri, kencur, kunyit, ketumbar. Lalu belah 2 kacang dan iris kecil daun jeruk. Tuangkan tepung beras ke dalam wadah, tambahkan tepung kanji, telur, air, bumbu yang sudah dihaluskan, dan santan. Aduk sampai merata. Lalu nyalakan kompor dan tuang adonan. Setiap mau digoreng lagi, diaduk dulu ya. Lakukan penggorengan sampai adonan habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini aku bakalan jelasin tutorial cara membuat peyek kacang. Nah, untuk membuat peyek kacang kita butuh bahan-bahan tertentu. Nah, yaitu adalah tepung beras, 1 butir telur, tepung tapioka, daun jeruk, garam, kaldu bubuk, dan santan. Nah, setelah itu kita juga butuh bahan halus nih. Bahan halusnya itu ada kunyit, kencur, bawang putih, ketumbar, dan lain-lainnya. Habis itu kita beralih ke cara membuatnya nih. Untuk cara membuatnya, kalian satukan semua bahan yang udah aku sebutin tadi ke dalam satu wadah dan kalian aduk sampai merata. Nah, habis itu untuk cara penggorengannya, kalian bisa menggunakan cara teknik deep frying atau menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Nah, habis itu kalian goreng di tepi-tepi penggorengan sampai warnanya berubah menjadi golden brown atau kuning kecoklatan. Setelah itu kalian tiriskan dan kalian sajikan dengan makanan apapun. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku mau berbagi resep cara bikin peyek kacang. Nah, yang pertama itu kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung beras sebanyak 250 gram dan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Dan air santan sebanyak 50 ml dan air biasa sebanyak 325 ml. Kalau ingin peyeknya lebih tebal bisa menggunakan 300 ml air saja. Terus bahannya selanjutnya ada 1 butir telur, 10 lembar daun jeruk, ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok makan, dan bahan penyedap lainnya. Nah, cara membuatnya yang pertama yaitu masukkan semua tepungnya ke dalam satu tempat. Lalu untuk daun jeruknya kita bisa diiris tipis-tipis lalu dimasukkan ke tepung. Untuk kencur dan bawang putih bisa diparut atau mungkin dihaluskan, lalu baru bisa dimasukkan ke tepung. Nah, untuk bahan basahnya seperti telur, santan, dan air kita bisa masukkan langsung ke dalam bahan tepung. Untuk airnya bisa dimasukkan sedikit demi sedikit agar adonannya tercampur merata. Terus yang terakhir masukkan kacang tanah dan diaduk. Untuk penggorengannya kita bisa menggunakan wajan yang sedikit besar dan menggunakan minyak yang lumayan banyak. Untuk penggorengannya kita bisa masukkan adonannya ke pinggiran wajannya, lalu bisa sambil disiram agar peyeknya cepat matang. Jika peyek sudah lepas dari pinggiran wajan, bisa digoreng secara perlahan agar peyek tidak retak atau pecah. Nah, jika sudah matang, peyek bisa diangkat lalu ditiriskan dan siap untuk disajikan. Sudah, mungkin itu sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini aku bakalan membagikan resep bagaimana caranya membuat peyek kacang tanah. Jadi kalian bisa siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kacang tanah, bawang putih, kemiri, ketumbar, terus apa lagi ya? Tepung tapioka, tepung beras, daun jeruk, terus santan, dan juga 325 ml air. Jadi kita langsung saja masuk ke tahap pembuatannya. Jadi di pembuatannya ini kalian bisa masukkan ketumbar, kemiri, terus bawang putih, ketumbar. Jadi kalian bisa haluskan terlebih dahulu sampai benar-benar halus. Selanjutnya kalian bisa masukkan tepung tapioka, tepung beras, terus daun jeruk, santan, dan juga bahan yang sudah kalian haluskan tadi. Lalu juga kalian bisa tambahkan air tadi, lalu kalian bisa aduk sampai rata. Dan kita masuk ke tahap penggorengan. Jadi tahap penggorengan ini kalian bisa siapkan minyak goreng yang kalian harus panaskan terlebih dahulu di atas kompor. Dan setelah panas kalian bisa tuangkan adonan yang kalian aduk sampai rata tadi di pinggiran wajan. Setelah matang kalian bisa angkat lalu tiriskan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys,
So, hari ini aku mau ngasih kalian tutorial gimana sih cara bikin peyek tepung ketan tanpa menggunakan santan. Nah, cara bikinnya itu mudah banget. Dan kujamin rasanya itu pasti enak banget. Apalagi kriuknya itu pasti gurih dan bikin nagih. Nah, resep peyeknya ini bisa dijadikan ide buat jualan atau disuguhkan buat makan-makan bersama keluarga gitu. Oke, langsung aja ke caranya. Yang pertama itu siapkan kacang tanah yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita bikin ke adonannya. Siapkan chopper, kemudian masukkan 6 siung bawang putih, kemudian 4 butir kemiri, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan ketumbar. Kemudian biar rasanya lebih sedap itu kita kasih bumbu Royco 1 bungkus. Tapi kalau misal mau pakai bumbu penyedap lainnya juga boleh. Nah, kemudian semua bahannya tadi itu kita haluskan menggunakan chopper. Kalau misal nggak punya chopper ya bisa pakai manual. Nah, setelah bumbunya tadi halus, kita tambahin lagi 120 gram tepung ketan, 120 gram tepung beras, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Dan jangan lupa untuk nambahin air 350 ml, air biasa ya, kayak air galon gitu. Nah, habis itu kita haluskan lagi menggunakan chopper. Kalau sudah halus, bisa pindah adonan yang tadi dicoper ke mangkok atau baskom, ya pokoknya di wadah lah. Nah, setelah itu biar adonannya itu aromanya lebih harum, bisa tambahin 5 lembar daun jeruk yang sudah dipotong-potong. Nah, kemudian diaduk lagi biar tercampur rata. Nah, setelah itu kita panaskan minyak gorengnya, tapi secukupnya saja. Nah, kalau misalnya minyak gorengnya sudah benar-benar panas, ambil satu sendok, tapi bukan sendok makan, kayak sendok nasi gitu. Ambil 1 sendok nasi adonan. Habis itu masukin kacangnya. Nah, habis itu kayak alirkan ke pinggir-pinggir wajan gitu. Nah, kalau misal bawahnya sudah kelihatan crispy gitu, kita siram peyeknya itu pakai minyak yang panas, biar peyeknya itu kayak terendam sama minyaknya. Nah, biasanya ciri-cirinya kalau peyeknya sudah matang tuh warnanya kayak agak kuning keemasan atau kecoklatan gitu. Nah, kalau sudah matang, kita angkat, habis itu kita tiriskan. Nah, kalau sudah selesai bisa dimakan bareng keluarga atau nggak dijual gitu. Nah, gimana nih menurut kalian? Gampang banget kan? Oke, sekian dulu ya tutorialnya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan resep peyek kacang. Yang pertama kita membutuhkan bahan halusnya, yaitu kacang tanah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri serta kencur. Di situ kita haluskan menggunakan blender atau enggak dibecek-becek. Bahan selanjutnya adalah tepung tapioka dan tepung beras serta 1 telur ayam dan daun jeruk serta kasih air secukupnya. Lalu kita akan ke proses penggorengan. Yang pertama kita membutuhkan wajan dan minyak goreng yang banyak,
serta menggunakan api yang sedang, jangan besar-besar nanti takutnya gosong. Lanjut kita akan menggoreng adonan kacang tanah di pinggiran wajan dengan menggunakan api yang sedang. Jika sudah kelihatan matang, agak kekuningan, lalu kita tiriskan ke toples, kemudian kita menyajikan ke keluarga maupun ke orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membagikan resep cara membuat rempeyek kacang yang renyah, gurih, dan enak. Ada beberapa bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama yaitu 250 gram tepung beras. Yang kedua 3 siung bawang putih. Yang ketiga 1 butir telur. Yang keempat 2 sendok teh ketumbar bubuk. Yang kelima setengah sendok teh kunyit bubuk. Yang keenam 2 sendok teh garam. Yang ketujuh 100 gram kacang tanah. Yang kedelapan 350 ml santan. Dan terakhir 10 lembar daun jeruk. Itu adalah beberapa bahan yang harus kalian siapkan. Oke, kita lanjut ke cara membuatnya. Pertama-tama kalian harus campurkan tepung beras, telur, bawang putih yang sudah dihaluskan, ketumbar, kunyit, dan juga garam. Sehabis itu kalian aduk rata. Kemudian kalian masukkan santan dan aduk rata kembali. Dan terakhir masukkan irisan daun jeruk dan irisan kacang tanah. Adonan rempeyek yang sudah disiap untuk goreng. Yang kedua, panaskan minyak goreng di wajan yang cekung untuk memudahkan kalian untuk menggoreng yang untuk penyek yang tipis dan renyah. Yang ketiga, masukkan adonan peyek ke wajan di sisi-sisi wajan, tapi tipis-tipis. Apabila warnanya kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, rempeyek sudah siap dihidangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada penampilan ya. Kita ada kedatangan artis dari ibu kota, ayo. Siapa Pak? Oh, lanjut ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini belum selesai. Jadi hari ini aku mau membagi resep tentang cara membuat peyek yang lezat. Jadi kalian siapin bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu ada tepung tapioka, tepung beras,
lalu ada 5 lembar daun jeruk, lalu ada apa ya, ketumbar bubuk dan penyedap rasa terserah kalian, dan sedikit garam ya. Dan terus kita masuk ke cara pembuatannya. Yang pertama, oh iya, hampir lupa. Yang pertama kalian apa itu namanya, kayak misal apa ya, potong-potong kacangnya ya, hampir lupa, kacangnya ketinggalan sampean. Potong-potong kacangnya jadi kecil-kecil, terserah kalian mau diapain, kayak misalnya dipotong pakai tangan atau dibejek-bejek juga bisa. Terus lalu kalian campurin semua bahan-bahan yang tadi, kayak tepung tapioka, tepung beras gitu, sama bumbu-bumbu yang lain. Terus tambahin air sedikit demi sedikit, jangan terlalu kental atau terlalu encer. Habis itu kalian siapkan wajan dan tambahkan minyak yang sangat banyak. Tapi untuk menggoreng peyeknya jangan langsung tuangkan ke dalam minyaknya. Ada tekniknya sebenarnya. Jadi kalian tuangkan padu dan peyeknya tadi ke apa itu namanya, ke pinggiran wajannya tadi. Dan sambil disiram-siram dengan minyaknya sampai lepas dan menjadi kecoklatan atau kekuningan seperti itu. Dan setelah itu kalian bisa sajikan dengan, mungkin kalau paling seringnya sih pakai pecel gitu ya. Tapi dulu ya, ini aku mau cerita. Dulu itu aku makan peyeknya itu agak lain. Apa ya? Gimana ya ngomongnya? Apa ya? Tak celupin ke susu. dulu pas masih kecil aku itu makan peyeknya tak celupin ke susu. Soalnya dan rasanya itu kayak apa ya? Kayak brownies tapi asin. Dan mungkin segitu dulu sih presentasi aku tentang cara membuat peyek yang lezat. Dan mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara dan resep peyek kacang tanah. Resepnya, bahan-bahannya yaitu tepung tapioka berapa ya? Tepung tapioka 1 kilogram, terus apa ya? Tepung beras seperempat kilogram. Apa perda ya? Kaldu ayam secukupnya, garam secukupnya, terus 5 lembar daun jeruk, ketumbar setengah sendok teh. Telur. Enggak pakai telur. Nah itu, terus caranya campurkan semua bahan. Kacangnya jangan lupa diiris, dibelah jadi 2. Terus iris halus daun jeruknya. Setelah dicampur,
tuang ke wajan, panaskan minyak dulu, lalu tuang bahan ke wajan dengan sendok sayur atau centong sayur di pinggir wajan. Setelah sampai lepas dari pinggiran wajan tersebut. Setelah lepas, goreng sampai golden brown atau kekuningan atau kecoklatan. Setelah matang, tiriskan lalu siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Nek. Wah, luar biasa ini ya. Hari ini kita akan dihibur oleh artis dari ibu kota ya, yang dulu sudah pernah ke ibu kota terus kemudian dipulangkan lagi. Oke, sebentar ya. Ini untuk hiburan aja ya. Bagi kalian yang pengen tampil pas di ekskul presenter, nanti kalian bisa menghubungi Pak Nur ya, kapan-kapan ya. Oke, kita tampilkan Abel. Tepuk tangan untuk Abel. Wey. Nyanyi Bel ya? Iya Pak. Ya. Pakai ini nggak? Iya. Oke, yuk. Tolong nyalakan. Aduh malu. Aku minum 1 kali kemudian berbeda setiap hari. Berbeda, rasakan kemudiannya. Bentar guys. Oke. Yang tahu lagunya bisa ikut nyanyi ya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku yang haus akan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati.
mengkhianati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Terima kasih. Sudah, Pak? Apa ya? Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih hati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadilah kekasihku. Cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kita akan jumpa lagi di ekskul presenter berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.